Bayangkan ada sebuah kisah yang lebih panjang dari Mahabharata, lebih epik dari Iliad, dan lahir bukan dari India atau Yunani, tapi dari Indonesia. Inilah Ila Galigo, naskah terpanjang di dunia yang berasal dari tanah Sulawesi Selatan. Tapi jika ini adalah warisan luar biasa, kenapa tidak banyak orang yang mengetahuinya? Dan mengapa sebagian besar naskah aslinya justru berada di luar negeri? Mari kita bahas. Apa itu Ila Galigo? Ila Galigo adalah sebuah epos mitologi Bugis yang menceritakan penciptaan dunia, perjalanan para leluhur, dan kisah heroik Pangeran Saweri Gading. Epos ini memiliki lebih dari 300.000 baris teks, menjadikannya naskah terpanjang di dunia. Sebagai perbandingan, Mahabharata hanya memiliki 200.000 baris, sedangkan Iliad dan Odyssey karya Homer bahkan tidak sampai 30.000 baris. Dengan panjang seperti itu, kalau dijadikan buku, Ila Galigo bisa mencapai ribuan halaman. Kenapa Ila Galigo tidak terkenal? Berbeda dengan epos lain yang sudah lama dicetak dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, Ila Galigo awalnya hanya diwariskan secara lisan, disampaikan oleh para pasurek, penyair tradisional Bugis. Pasureku adalah penutur kisah-kisah epik dalam budaya Bugis, yang membacakan atau melantunkan Ila Galigo di hadapan masyarakat. Barulah pada abad ke-19, seorang cendekiawan Bugis bernama Kolik Pujie mulai menyalin dan menyusun ulang bagian-bagian naskah ini. Namun di saat yang sama, seorang filolog Belanda bernama B.F. Mathis juga mulai meneliti naskah ini. Dengan izin dari pemerintah kolonial, ia mengumpulkan dan membawa sebagian besar naskah Ila Galigo ke Belanda. Hasilnya, banyak bagian dari epos ini justru tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, bukan di Indonesia. Jadi ironisnya, meskipun ini adalah warisan Nusantara, lebih banyak akademisi luar negeri yang memiliki akses ke naskah ini dibandingkan masyarakat Indonesia sendiri. Makna di balik Ila Galigo. Namun, mengapa kisah ini begitu penting? Ila Galigo bukan sekadar legenda, tetapi juga cerminan kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya, ada berbagai nilai yang masih relevan hingga sekarang. Keberanian dan petualangan. Saweri Gading adalah pahlawan yang berani menghadapi bahaya demi cintanya. Hubungan manusia dengan alam dan dewa. Dunia dalam epos ini terbagi menjadi Boteng Langi, dunia atas, Pratiwi, dunia bawah, dan dunia manusia. Filosofi hidup masyarakat Bugis, termasuk konsep Sirina Pace, yaitu harga diri dan solidaritas. Bahkan, bagi masyarakat Bugis, epos ini lebih dari sekadar cerita, ini adalah identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Meskipun banyak orang Indonesia tidak mengenalnya, Ila Galigo justru terkenal di luar negeri. Pada tahun 2004, seorang sutradara teater terkenal Robert Wilson mengadaptasi epos ini menjadi pertunjukan internasional yang dipentaskan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Belanda. Di Indonesia sendiri, upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari kajian akademik, festival budaya, hingga proyek digitalisasi. Tapi, apakah itu cukup? Haruskah Ila Galigo diadaptasi ke film atau animasi? Bayangkan jika kisah Saweri Gading dibuat seperti film Lord of the Rings atau dijadikan animasi seperti Mahabharata versi India. Akankah Ila Galigo bisa dikenal luas tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia? Bagaimana menurut kalian? Apakah epos ini layak mendapatkan adaptasi besar-besaran? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.